Setiap hari kita membawa beban tak terlihat, kebiasaan-kebiasaan yang menarik kita mundur, memburamkan pikiran dan mengalihkan perhatian dari hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Saatnya untuk melepaskan beban-beban ini dan menyambut kejernihan serta fokus yang datang dengan cara berpikir stoik. Izinkan saya mengingatkan sejenak, perjalanan ini yang kita jalani bersama adalah tentang transformasi. Ini tentang berkembang, menjadi versi terbaik dari diri kita, dan memecahkan kebiasaan, pola pikir, serta hambatan yang menghalangi kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik besar yang bisa mengubah arah hidupmu. Kita akan menyelami 4 hal yang harus kamu berhentikan segera. Ini bukan hanya sekadar kesalahan kecil atau kebiasaan buruk yang sementara. Ini adalah kekuatan-kekuatan halus, namun sangat kuat yang mencegahmu untuk mencapai potensi penuhmu, yang menghalangimu untuk menjalani hidup yang sebenarnya bisa kamu jalani. Jika kamu berhenti melakukannya hari ini, kebiasaan ini akan membebaskanmu dari masa lalu dan mempercepatmu menuju masa depan yang lebih baik. Saya tahu, setiap dari kita memiliki impian, tujuan, dan ambisi. Beberapa impian mungkin terasa sangat jauh dari jangkauan, tapi saya di sini untuk memberitahumu, mereka tidak jauh. Mereka menunggu kamu untuk mengambil langkah pertama. Jadi, hari ini, kita akan membahas 4 hal yang menghalangimu untuk sepenuhnya menjalani kekuatanmu. Ketika kita masuk ke wawasan transformatif ini, ingat, jika kamu merasa bermanfaat dengan mengungkap lapisan-lapisan ini dan menemukan jalur baru menuju versi terbaikmu, tekan tombol subscribe agar kami bisa terus membawakan konten ini untukmu. Ini gratis dan memastikan kamu tidak ketinggalan bagian dari perjalanan pemberdayaan ini. Jangan lewatkan setiap detik video ini. Setiap detiknya dirancang untuk membantu kamu tumbuh lebih kuat, lebih fokus, dan lebih tangguh seperti para stoik zaman dahulu. Sudah siap untuk perubahan besar? Ayo kita mulai dan lepaskan 4 kebiasaan krusial ini untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih memuaskan. Berhenti meragukan diri sendiri. Kamu mungkin tidak menyadari, tetapi setiap kali kamu membiarkan bayangan keraguan menyusup ke dalam pikiranmu, kamu sebenarnya sedang mundur dari hidup yang seharusnya kamu jalani. Keraguan itu licik, seperti suara pelan yang berbisik di sebuah pesta yang berkata, "Kamu tidak cukup baik, kamu tidak pantas berada di sini, atau kamu tidak mampu." Tapi inilah kebenaran stoik untukmu. Keraguan hanya sekuat perhatian yang kamu berikan padanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol. Pikiranmu, itu adalah milikmu untuk dibentuk. Pikirkan sejenak tentang saat-saat ketika keraguan menghalangimu untuk mengambil kesempatan. Mungkin itu menghentikanmu untuk melamar pekerjaan, mengajukan pertanyaan, atau memulai sebuah proyek baru. Sekarang, bayangkan apa yang bisa terjadi jika kamu menembus keraguan itu. Semua ini kembali ke bagaimana kita memandangnya. Para stoik seperti Seneca dan Epictetus tidak terbebas dari keraguan karena mereka sangat percaya diri. Tidak. Mereka belajar untuk menantang keraguan mereka dan fokus pada kekuatan mereka. Coba kita uraikan. Keraguan sering datang dari rasa takut akan kegagalan atau ketidakmampuan memenuhi ekspektasi, baik ekspektasi diri kita atau orang lain. Tapi bagaimana jika kita melihat kegagalan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai langkah maju? Lagi pula, setiap upaya, baik berhasil atau tidak, mengajarkan kita hal-hal yang sangat berharga. Ini tentang belajar untuk mempercayai prosesnya dan menerima setiap pengalaman sebagai bagian dari perjalanan kita untuk berkembang. Anggaplah keraguan sebagai sinyal,
bukan tanda berhenti. Itu memberitahumu area mana yang perlu kamu fokuskan, mana yang bisa kamu perluas, dan mana yang bisa kamu perbaiki. Sekarang, pikirkan bahwa kamu adalah penulis dalam cerita hidupmu. Setiap kali keraguan mulai menulis cerita tentang ketakutan dan kegagalan, ambil pena itu dan tulis ulang ceritanya dengan kisah kekuatan dan ketangguhan. Ingat, tidak ada cerita hebat yang tanpa tantangan, tanpa saat-saat di mana sang pahlawan bisa saja mundur. Tetapi, bukan keraguan yang menentukan cerita mereka, melainkan keputusan mereka untuk terus maju meskipun ada keraguan. Latihan stoik lainnya untuk mengelola keraguan adalah melalui persiapan dan refleksi. Di akhir setiap hari, luangkan waktu untuk merefleksikan tindakan dan pikiranmu. Kapan keraguan muncul? Bagaimana kamu menghadapinya? Bisa jadi kamu bisa menangani hal itu dengan cara yang berbeda. Refleksi ini bukan untuk menghakimi dirimu, tetapi untuk mempersiapkan diri lebih baik menghadapi keraguan di masa depan. Para Stoik sangat menghargai jurnal sebagai alat untuk merefleksikan dan mendapatkan kejernihan. Ini tidak perlu memakan waktu lama. Beberapa menit setiap hari sudah cukup memberikan wawasan yang mendalam. Sementara kita berbicara tentang wawasan, mari kita jangan lupa tentang kekuatan visualisasi, teknik yang digunakan oleh para Stoik dan pencapaian modern. Ketika keraguan mengatakan kamu tidak bisa, luangkan waktu untuk memvisualisasikan dirimu sukses. Bayangkan langkah-langkah yang akan kamu ambil, rintangan yang akan kamu atasi, dan kesuksesan yang menunggumu di sisi lain. Visualisasi bukan hanya berkhayal. Ini adalah latihan untuk kenyataan, cara untuk melatih pikiranmu agar bertindak melebihi keraguan. Akhirnya, ingatlah bahwa mengatasi keraguan bukan berarti tidak merasakannya. Itu hampir mustahil. Ini tentang tidak membiarkannya mengendalikanmu. Ini tentang mengakui keberadaannya, mengangguk dengan sopan, dan melanjutkan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuanmu. Setiap kali kamu memilih untuk bertindak meski ada keraguan, kamu tidak hanya mendekatkan diri ke tujuanmu, tetapi juga menguatkan tekad stoikmu, membangun pola pikir yang berfokus pada pertumbuhan dan ketangguhan. Jadi, lain kali keraguan datang berbisik, kenali itu sebagai kebiasaan lama, bukan kebenaran. Tantanglah dengan kebiasaan barumu yang penuh ketangguhan, dibekali dengan kebijaksanaan stoik, dan saksikan dirimu berubah, bukan hanya tindakanmu, tetapi juga hasilnya. Keraguan hanya memiliki kekuatan untuk menghentikanmu jika kamu memberikannya izin. Sebaliknya, biarkan itu menjadi alasanmu untuk melangkah maju dengan tekad yang lebih kuat, dipandu oleh kebijaksanaan stoik. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sangat mudah untuk terjebak dalam perbandingan dengan orang lain dan merasa bahwa hidupmu tidak cukup. Coba scroll sosial media sebentar, dan kamu bisa merasa bahwa hidup orang lain lebih menyenangkan, lebih sukses, atau lebih bahagia daripada hidupmu. Tetapi, ada satu hal penting yang harus kamu ingat. Apa yang kamu lihat hanyalah tampilan yang sudah dipilih, bukan cerita utuh mereka. Permainan perbandingan ini bukan hanya menyesatkan, tetapi juga merusak. Ini mengubah pandanganmu tentang hidupmu sendiri dan bisa membuatmu merasa tidak cukup tanpa alasan yang jelas. Stoikisme mengajarkan kita pelajaran berharga di sini. Fokuslah pada apa yang memengaruhi kemajuan dan kebajikanmu sendiri, bukan pada keberhasilan orang lain yang tampak. Bayangkan jika Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik dan kaisar Romawi, menghabiskan waktunya untuk membandingkan pemerintahannya atau tulisan filosofinya dengan para pendahulunya atau penguasa lainnya. Sebaliknya,
Ia memilih untuk fokus pada tugasnya sendiri dan kebijaksanaan yang bisa ia peroleh dari pengalaman-pengalamannya. Dengan memusatkan perhatian pada perjalanan kita sendiri, kita mempraktikkan prinsip stoik untuk mengendalikan hanya hal-hal yang ada dalam kekuasaan kita, tindakan kita, reaksi kita, dan pertumbuhan pribadi kita. Saat kamu merasa tergoda untuk membandingkan perjalananmu dengan sorotan hidup orang lain, coba alihkan energi itu. Pikirkan pencapaianmu sendiri dan rintangan yang sudah kamu lewati. Setiap kehidupan adalah benang yang rumit, penuh dengan pengalaman, tantangan, dan kemenangan. Dengan membandingkan, kita menyederhanakan kompleksitas ini menjadi papan skor yang seringkali tidak akurat. Yang lebih penting, kita berisiko meremehkan pengalaman kita sendiri dan mengecilkan jalan unik kita masing-masing. Selain itu, stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan perbandingan, jika perlu, hanya sebagai alat untuk perbaikan diri, bukan sebagai ukuran harga diri. Misalnya, alih-alih merasa iri dengan pekerjaan baru seorang teman, gunakan momen tersebut untuk merenungkan tujuan karirmu sendiri dan langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk mencapainya. Dengan begitu, perbandingan yang awalnya negatif bisa berubah menjadi rencana konstruktif untuk perkembangan pribadi. Ini tentang mengubah rasa iri menjadi inspirasi. Pikirkan ini, satu-satunya perbandingan sejati yang bernilai adalah perbandingan dengan dirimu sendiri. Bandingkan dirimu dengan siapa kamu kemarin dan siapa kamu hari ini. Apakah kamu lebih baik dalam hal kebaikan, pengetahuan, atau disiplin? Refleksi diri seperti ini sangat penting dalam stoikisme, karena itu membantumu tetap fokus pada perkembangan pribadi dan kebahagiaanmu, bukan validasi eksternal. Langkah praktis lain untuk mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain adalah membatasi paparan terhadap sumber-sumber perbandingan itu. Jika sosial media membuatmu merasa tidak cukup, ubahlah cara kamu menggunakannya. Ikuti akun yang menginspirasi dan mengajarkan sesuatu, bukan yang hanya memicu rasa iri. Gunakan platform ini untuk terhubung dan belajar, bukan untuk menilai harga dirimu. Ingat juga praktik stoik tentang visualisasi negatif. Ini tentang membayangkan skenario terburuk untuk menghargai apa yang kamu miliki. Ini bukan tentang berlarut-larut dalam hal-hal negatif, tetapi lebih kepada menggunakannya untuk menumbuhkan rasa syukur atas keadaanmu saat ini. Ini adalah antidot untuk ketidakpuasan yang muncul akibat perbandingan. Ketika kamu merasa bersyukur atas apa yang kamu punya, pencapaian orang lain tampak lebih seperti potensi kemanusiaan yang bisa dibagikan bersama, bukan ancaman. Membebaskan diri dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain bukan berarti mengabaikan keberhasilan orang lain. Ini tentang mengubah cara kita memandang dan merespons informasi tersebut. Ini tentang menumbuhkan pola pikir yang menghargai pertumbuhan pribadi dan kedamaian batin, bukan validasi dari luar. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mengikuti kebijaksanaan stoik, tetapi juga menciptakan hidup yang lebih memuaskan dan damai untuk dirimu sendiri. Ingatlah, dalam cerita besar hidupmu, satu-satunya karakter yang benar-benar kamu tanggung jawabkan adalah dirimu sendiri. Bagaimana kamu mengembangkan karakter itu? Bagaimana kamu memperkaya ceritamu? Itulah yang seharusnya menjadi fokusmu. Berhenti hidup di masa lalu. Membawa masa lalu itu seperti menyeret koper penuh buku lama yang tidak akan pernah kamu baca lagi. Itu berat, melelahkan, dan tidak memberi manfaat apapun. Kita semua memiliki koper itu. Di dalamnya terdapat kesalahan, penyesalan, dan momen-momen ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Sekarang bayangkan,
bagaimana rasanya jika kamu bisa meletakkan koper itu selamanya? Lega, bukan? Inilah yang sedang kita bahas hari ini. Melepaskan beban masa lalu untuk memberi ruang bagi masa depan yang lebih cerah dan lebih ringan. Stoikisme menawarkan kerangka yang kuat untuk menghadapi masa lalu. Para Stoik menekankan untuk hidup di masa kini, karena itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita kontrol. Masa lalu itu sudah lewat. Kamu tidak bisa mengubahnya, tetapi kamu bisa mengubah cara pandangmu terhadapnya. Seperti yang pernah ditulis Marcus Aurelius, lihatlah kembali ke masa lalu dengan kerajaan-kerajaan yang datang dan pergi, dan kamu bisa memprediksi masa depan juga. Apa yang dia maksud bukanlah kita harus terus-menerus mengingat masa lalu, melainkan kita belajar darinya, lalu melanjutkan perjalanan kita, mengaplikasikan pelajaran-pelajaran itu untuk hidup yang lebih baik hari ini. Refleksi atas masa lalu hanya berguna sejauh itu bisa mengajarkan kita sesuatu. Setelah itu, terjebak dalam kegagalan lama atau kesempatan yang terlewatkan adalah jebakan. Itu menguras energimu, memfokuskan pikiranmu pada hal-hal yang sudah tidak ada lagi, kecuali dalam pikiranmu. Jadi, bagaimana kita berhenti hidup di masa lalu? Mulailah dengan mengakuinya. Kenali apa yang terjadi, pahami perasaan yang muncul, lalu latihlah diri untuk melepaskannya. Ini bisa sesederhana mengingatkan diri sendiri. Ya, itu terjadi. Itu menyakitkan, tapi saya tidak lagi berada di sana. Saya ada di sini sekarang. Latihan stoik lainnya yang bisa membantu adalah disiplin penolakan, yang melibatkan memilih secara sadar pikiran mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak. Ketika pemikiran tentang masa lalu muncul, pertanyakan apakah itu membantu, apakah itu meningkatkan kesejahteraanmu. Jika tidak, kamu punya kekuatan untuk menolaknya. Ini bukan tentang menekan perasaan, tetapi tentang tidak membiarkan perasaan itu mengendalikanmu. Ini tentang mengambil waktu untuk mengatakan, ini adalah bagaimana saya merasa, tapi saya memilih untuk tidak menahannya lebih lama. Selain itu, ubahlah cara kamu berinteraksi dengan kenangan. Alih-alih memutar ulang skenario penuh penyesalan berulang kali, cobalah melihatnya dari sudut pandang pertumbuhan. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Entah itu ketahanan, kasih sayang, atau pemahaman baru tentang batasanmu. Selalu ada sesuatu yang berharga yang bisa diambil. Perubahan perspektif ini mengubah kenangan yang sebelumnya negatif menjadi batu loncatan untuk perkembangan pribadi. Terakhir, libatkan diri dalam praktik kesadaran dan meditasi, yang merupakan bagian penting dari praktik stoik. Teknik-teknik ini membantu kamu untuk tetap fokus pada saat ini dan menghilangkan beban emosional dari masa lalu. Kesadaran mengajarkan kita untuk menghidupi momen ini, menikmati sekarang tanpa bayang-bayang kemarin. Ini tentang menyadari dunia di sekitarmu, reaksi-reaksi yang kamu miliki, perasaanmu, dan menerimanya tanpa penilaian. Untuk benar-benar merangkul masa kini dan mempersiapkan masa depan, kamu harus melepaskan apa yang sudah ada di belakangmu. Ingat, setiap detik yang kamu habiskan untuk merenung tentang masa lalu adalah detik yang hilang dari masa kini. Jadi, lepaskanlah koper berat itu. Terapkan prinsip-prinsip stoik ini untuk menempatkan dirimu kembali di sini dan sekarang, dan kamu akan merasa hidupmu menjadi jauh lebih ringan. Masa lalu tidak perlu mendefinisikanmu. Kamu didefinisikan oleh bagaimana kamu hidup saat ini, bagaimana kamu bereaksi saat ini, dan bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Jadi, turunkan koper itu. Perjalananmu ke depan tidak memerlukan apapun dari masa lalu. Berhenti menunda tujuanmu. Pernahkah kamu mengatakan, saya mulai besok, tetapi ketika besok tiba,
kamu mengulanginya lagi. Lingkaran ini, teman, adalah salah satu jebakan hidup yang paling sulit untuk keluar. Prokrastinasi bukan hanya tentang kemalasan atau manajemen waktu yang buruk. Ini adalah pertarungan emosional yang bertentangan dengan niat kita. Ini adalah rasa takut gagal, ketakutan untuk keluar dari zona nyaman, atau bahkan rasa takut akan kesuksesan yang menahan kita. Tetapi, bagaimana jika kita berhenti menunggu momen yang sempurna untuk bertindak? Bagaimana jika kita mulai merangkul aksi sebagai jalan menuju kejernihan? Para Stoik mengajarkan bahwa bukanlah peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Dengan prokrastinasi, seringkali penilaian kita terhadap tugas yang ada yang menahan kita. Kita berpikir itu terlalu sulit, memakan waktu, atau bahkan tidak sebanding dengan usaha yang akan kita keluarkan. Tapi, bagaimana jika kita bisa mengubah perspektif itu? Bagaimana jika kita melihat setiap tindakan sebagai langkah penting menuju kebajikan, menuju menjadi versi terbaik dari diri kita? Untuk mengatasi prokrastinasi, mulai dengan membagi tujuanmu menjadi tugas yang lebih kecil dan lebih bisa dikelola. Ini adalah pendekatan Stoik klasik untuk mengatasi perasaan kewalahan. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, tugas seorang filsuf adalah untuk menyusun konstitusi alami kita. Terapkan itu pada tujuanmu. Ingin menulis buku, mulailah dengan menulis 1 halaman. Perlu merapikan rumah, mulailah dengan 1 laci. Kunci utamanya adalah membuat langkah pertama sekecil mungkin sehingga tidak terasa menakutkan, bahkan bisa dibilang sepele. Selanjutnya, ada praktik Stoik yang disebut premeditatio malorum, yang melibatkan membayangkan hasil negatif dari tidak bertindak. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu terus menunda-nunda. Peluang apa yang akan kamu lewatkan? Bagaimana hal itu bisa memengaruhi perkembangan pribadi, karier, atau bahkan hubunganmu? Visualisasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi dosis kenyataan pada proses perencanaanmu. Ini tentang menggunakan pandangan ke depan untuk mendorong motivasi, alih-alih ketakutan. Lebih jauh lagi, Stoikisme tidak hanya meminta kita untuk mempertimbangkan yang buruk, tetapi juga untuk merenungkan manfaat dari bertindak. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan, dan kemajuan itu memberi energi dan memperkuat diri kita. Setelah kamu mulai bertindak dan melihat hasil dari tindakanmu, menjadi lebih mudah untuk melanjutkan. Ingat kata-kata Seneca, mulailah segera untuk hidup dan anggap setiap hari sebagai kehidupan yang terpisah. Pendekatan ini mengubah tugas-tugas yang tampaknya membosankan menjadi bagian penting dari filosofi hidupmu setiap hari. Selain itu, pertimbangkan konsep Stoik tentang inner citadel, benteng dalam diri kita yang tetap teguh meski dihadapkan pada luarannya dan reaksi emosional terhadapnya. Ketika kamu merasa kewalahan oleh apa yang harus kamu lakukan, tariklah dirimu ke dalam benteng batin ini. Dari tempat yang penuh kekuatan ini, kamu dapat menilai tugas dengan ketenangan dan kejernihan, bebas dari efek mengikat yang disebabkan oleh pemikiran berlebihan dan kegelisahan emosional. Terakhir, rangkul etos Stoik tentang amor fati, cinta terhadap takdir. Ini bukan berarti pasrah atau menyerah pada apapun yang terjadi, tetapi ini tentang mencintai apa yang kamu lakukan dan melakukannya dengan sepenuh hati. Ketika kamu mulai menyelaraskan tindakanmu dengan nilai-nilaimu, prokrastinasi menjadi masalah. Karena sekarang kamu tidak lagi bertindak karena kewajiban, tetapi karena keinginan yang tulus. Jadi, mari kita tantang diri kita untuk mengubah "saya akan melakukannya besok" menjadi "saya sedang melakukannya sekarang." Karena dalam setiap momen tindakan, kamu tidak hanya menyelesaikan sebuah tugas,
tetapi membangun kehidupanmu. Setiap langkah, sekecil apapun itu, adalah langkah menuju menjadi orang yang kamu inginkan. Ini tentang memaksimalkan sekarang, karena sekarang adalah satu-satunya waktu yang kita miliki, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk memulai. Dan itulah dia, 4 perubahan monumental yang benar-benar bisa mengubah cara kamu menjalani hidup. Semuanya tentang menjauh dari kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi mendukungmu dan merangkul cara-cara baru yang membawamu menuju kehidupan yang lebih penuh dan lebih bermakna. Entah itu menghentikan bisikan keraguan diri, menghentikan perbandingan yang tiada henti dengan orang lain, melepaskan rantai berat dari masa lalu, atau menendang prokrastinasi jauh-jauh. Setiap langkah yang kamu ambil adalah tindakan pembebasan diri yang kuat. Saya ingin kamu memandang pembahasan hari ini bukan hanya sebagai serangkaian instruksi, tetapi sebagai percakapan antara teman-teman yang sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita menjalani perjalanan ini bersama-sama. Masing-masing dari kita bekerja untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, satu hari dalam satu waktu. Ingat, transformasi tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan langkah-langkah kecil yang mantap ke depan, kadang disertai dengan langkah mundur, dan itu sangatlah wajar. Dan saya ingin mendengar dari kamu, kebiasaan apa yang akan kamu komitmenkan untuk ubah setelah pembahasan hari ini? Tinggalkan komentar di bawah. Mari mulai percakapan ini. Wawasan kamu tidak hanya akan memperkaya komunitas kita, tetapi juga memperkuat komitmenmu sendiri untuk berubah. Semua ini tentang mengambil pemikiran itu dan mengubahnya menjadi tindakan. Jadi, saat kita mengakhiri hari ini, saya ingin kamu membawa semangat refleksi dan tindakan ini. Terapkan kebijaksanaan yang telah kita bahas hari ini, dan lihatlah bagaimana hidupmu mulai lebih selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi yang kamu pegang. Ingat, ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik daripada kemarin. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Esensi Stoik. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap termotivasi, tetap terinspirasi, dan seperti biasa, terus maju.